Kaum Rebahan Beri Perubahan. Penulis M. Atiatul Muqtadir. Kaum rebahan, nempel dikit molor, mager banget buat ngapa-ngapain, sobat bantal dan kasur, bilangnya OTW padahal masih di kasur, terbaring dan kecanduan dekat kasur, bangun tiduran, main HP sambil tiduran, terus aja begitu sampai ketiduran lagi. Kalimat di atas adalah beberapa jawaban terbanyak ketika saya tanya ciri khas kaum-kaum rebahan. Setujukah? Pertama, saya harus menyampaikan bahwa buku ini sama sekali tidak ada niatan untuk menjudge teman-teman yang mungkin merasa memiliki kebiasaan yang sama seperti beberapa kalimat di atas. Kehadiran buku ini tak lain untuk mengajak kita semua mengubah hal-hal sederhana dalam hidup yang mungkin terasa kecil tapi akan berdampak besar. Sebuah perubahan yang mungkin terlihat mudah, tapi rupanya butuh usaha lebih untuk melakukannya. Kaum rebahan yang dimaksud di sini sejatinya bukan hanya tertuju pada aktivitas tidur-tiduran. Kaum rebahan bukan hanya sobat kasur. Pertanyaannya, salah gak sih rebahan? Tidak salah, yang penting tidak berlebihan. Pun saya menyadari tak semua aktivitas rebahan itu buruk. Misalnya, rebahan untuk beristirahat dari segala kegiatan yang telah dilakukan, rebahan tapi sambil mengulang hafalan, rebahan tapi sambil nonton video pembelajaran, atau bahkan rebahan bisa dapat menghasilkan karena sambil jualan online. Rebahan yang ingin saya bahas lebih lanjut di sini adalah aktivitas yang kurang memberikan manfaat. Rebahan yang akan kita ubah adalah rebahan yang dilakukan karena kemalasan, juga karena rebahan yang berlebihan, atau dalam istilah yang disampaikan Buya Hamka, yakni yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Ajakan untuk berubah dari kaum rebahan jadi kaum perubahan sejatinya bukanlah meminta teman-teman untuk sekedar mengurangi waktu tidur. Lebih dari itu, ini adalah sebuah ajakan untuk berhijrah dari kegiatan kurang produktif jadi kegiatan produktif. Berpindah dari aktivitas yang kurang berdampak jadi aktivitas yang lebih berdampak. Sobat rebahan seringkali mengeluhkan, "Duh, mager banget ngapa-ngapain. Sebenarnya udah niat, cuman berat banget bangun dari kasur." Beberapa tulisan di buku ini tidak akan langsung menjawab keluhan-keluhan itu. Karena jawaban terbaik dari pertanyaan itu bukanlah dari orang lain, melainkan dari diri sendiri. Namun, dengan adanya buku ini, saya harap dapat membantu menemani teman-teman mencari jawaban atas segala keluhan tersebut. Kaum rebahan bawa perubahan. Justru ini adalah sebuah keyakinan bahwa sejatinya kita yang masih sering malas-malasan, hari ini bukan berarti tak mampu membawa kebermanfaatan. Ini adalah sebuah optimisme karena setiap manusia dilahirkan dengan berbagai potensi dan kelebihan. Jika ada kesadaran dan kemauan, kemalasan itu bisa kita tinggalkan dan perubahan bisa kita hadirkan. Sebab tak setiap pendosa hari ini masuk neraka dan tak setiap orang soleh hari ini masuk surga. Yakinlah, orang gagal masih punya masa depan dan setiap orang sukses punya masa lalu. Apa maksudnya? Kita yang mungkin hari ini masih suka mager, ngerasa ada di lingkungan yang tidak bagus, merasa tidak seberuntung teman-teman lain. We have a chance to change. Karena masing-masing kita dinilai bukan dari bagaimana kita dimulai, melainkan bagaimana kita berakhir. Jadi, jangan sampai kita berakhir hanya sebagai kaum rebahan, padahal kita bisa bawa perubahan. Bab 1. Alasan harus berubah. Manusia sama dengan berpikir. Akal lebih diutamakan daripada hawa nafsu karena akal menjadikanmu sebagai pemilik zaman, sedangkan hawa nafsu memperbudak untuk zaman. Anonim. Perubahan butuh modal. Modal itu bernama kesadaran. Perubahan juga butuh awal. Nah, awal itu juga bernama kesadaran. Penting banget buat kita semua untuk sadar. Jika Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai anugerah, anugerah inilah yang akan menjadi bakal seseorang manusia dalam menjalani kehidupan. Salah satu anugerah yang datang darinya dan tak ternilai harganya, itu apa sih? Jawabannya adalah akal. Nikmat akal itu spesial banget. Itu karenanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah bilang,
Kekayaan yang paling besar adalah akal. Jadi, tolak ukur kekayaan manusia itu bukan diukur dari nominal harta atau tingginya kedudukan yang dimilikinya saja, melainkan jika si manusia sudah mampu memaksimalkan kemampuan akalnya. Kalau kalian search arti akal di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalian bakal temuin 4 arti. Pertama, daya pikir, pikiran, dan ingatan. Lalu kedua, jalan atau cara melakukan sesuatu, daya upaya, ikhtiar. Ketiga, tipu daya muslihat, kecerdikan, dan kelicikan. Terakhir, kemampuan melihat atau cara-cara memahami lingkungan. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, akal adalah pengetahuan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengalaman yang dilaluinya, hingga akhirnya membuat dirinya dapat memperbaiki sikap. Simpelnya begini, misalkan kalian naksir sama seseorang, ngelakuin segalanya buat dia, sampai lupa kewajiban kalian untuk lebih memprioritaskan hal yang lebih penting lainnya, istilahnya adalah bucin, alias budak cinta, sama orang yang kalian taksir, sampai akhirnya kalian justru kehilangan hal yang lebih penting. Nah, dari pengalaman tersebut, kalian sadar, lalu belajar untuk lebih memperbaiki sikap, serta memahami mana yang seharusnya diprioritaskan dan mana yang tidak. Masih terkait dengan pendapat Imam Al-Ghazali di atas, Buya Hamka juga pernah memberikan penjelasan tentang akal. Menurut beliau, akal itu yang membuat kita para manusia berbeda dari makhluk lainnya. Tapi, poin perbedaan yang terjadi antara manusia dengan makhluk lainnya itu bukan dengan ada atau tidak adanya akal, melainkan bagaimana cara manusia tersebut menggunakan akalnya untuk dapat berpikir, menahan nafsu, dan memberikan pemikiran yang masuk akal. Sebenarnya, masih banyak tokoh yang memberi penjelasan mengenai arti akal, seperti Harun Nasution, Al-Harith bin Ashad Al-Muhasibi, termasuk Ibnu Khaldun, dan karya mukodimahnya. Kalau kalian pikir ini isi bukunya nyeritain tentang berbagai arti akal ya? Hehehe, bukan teman. Definisi ini saya hadirkan semata-mata untuk memberikan kesadaran bahwa kita memiliki sebuah anugerah yang luar biasa. Anugerah yang tidak boleh disia-siakan, sebuah pemberian Tuhan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dengan akal, manusia sanggup berpikir untuk tahu mana yang benar dan mana yang salah, serta mana yang baik dan mana yang buruk. Akal bukan cuma membuat kita bisa menghitung 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak sekedar menjadikan kita lulus SMA atau jadi sarjana saja. Dengan akal, manusia bisa memahami dan menyadari dirinya sendiri. Maksudnya adalah dengan proses berpikir. Manusia akan sadar dengan tindakan dan pilihan yang diambil dalam hidupnya. Sadar bahwa itu tindakan benar atau salah, tindakan baik atau buruk. Cogito ergo sum. Kalau kita tanya si akal, cuy, tugas lo tuh sebenarnya apa sih? Si akal bakalan menjawab, tugas gue tuh ya, membuat manusia mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Plus, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sesimpel itu, tapi dalam. Begitulah kerja akal. Begitulah yang terjadi jika kita menggunakan akal untuk berpikir. Kita akan bertemu dengan sesuatu yang lebih baik, dekat dengan sesuatu yang lebih benar. Akal membuat kita dapat berpikir, lalu dengan berpikir akan membuat kita dapat berubah. Nah, kalau kita merasa sulit berubah, coba deh lihat seberapa sering kita meluangkan waktu untuk berpikir dan melihat diri kita saat ini. Berpikir dan bertanya, buat apaan ya gue hidup? Apa ya yang udah gue bakal lakuin untuk jadi lebih baik? Disinilah kita seringkali lupa untuk memikirkan sikap kita sendiri. Lalu, membiarkan hidup ini mengalir begitu saja. Alhasil, kita jadi hidup dalam ketidaksadaran. Kita tidak sadar sudah 5 jam kita rebahan bersama dengan video YouTube favorit atau drama Korea sedih yang bikin kita nangis. Kita tidak sadar, sementara yang lain sedang serius mengejar tujuan, tapi kita malah asik bermalas-malasan. Buat saya pribadi, anggapan kalau hidup harus mengalir seperti air atau istilah kerennya adalah let it flow, bukanlah hal yang tepat. Sekarang coba kalian bayangin, kalian dalam posisi lapar dan tidak ada uang, ditambah lagi kalian berpikir pakai prinsip, ah ya, let it flow aja.
Memangnya makanan akan tiba-tiba jatuh dari langit tanpa usaha ya? Santuilah pada tempatnya teman. Selagi kelaparan, tidak punya uang, dan tetap berusaha santuy, kayaknya tak tepat deh. Sebagai makhluk hidup, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harus tetap berusaha yang diiringi dengan doa agar semua yang kita harapkan bisa tercapai. Apa hubungannya dengan sobat rebahan? Begini, bukankah dengan membiarkan anugerah Tuhan dalam tubuh yang malas, terlalu sering rebahan adalah sebuah kerugian besar? Seperti sebuah kalimat terkenal dari Buya Hamka. Salah satu pengerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagian tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Sebagai makhluk yang diciptakan sebaik-baiknya, yang diberikan akal untuk berpikir, coba kita hitung rasio untuk rugi dari sebuah aktivitas rebahan. Bagi diri sendiri, antara memperbanyak rebahan dengan membaca buku atau berdiskusi, yang manakah yang lebih menjamin untuk masa depan? Lalu, antara memperbanyak rebahan dengan berkegiatan di sekolah, kampus, serta masyarakat, yang manakah yang bisa lebih mendatangkan manfaat? Coba kalian centang pilihan kalian ya. Tersedia di sini sebuah tabel yang di atasnya berjudul mana yang lebih bermanfaat. Rebahan, scroll timeline, sedangkan kalau ngerjain tugas, baca buku. Rebahan, tidur-tiduran, jika ngerjain tugas, ikut kegiatan pengabdian. Belum lagi soal penyakit sobat rebahan yang ngetren banget di masa kini. Ya, apalagi kalau bukan mager alias males gerak. Kenapa sih generasi kita ini bisa mengidap penyakit satu itu? Mungkin karena kita jarang banget sadar dan memikirkan pilihan dalam hidup kita seringkali tidak memikirkan dampak dari pilihan yang kita pilih dalam hidup kita. Nah, sekarang coba kita pikir dulu. Tanya sama diri sendiri. Sebenarnya kalau mager terus gini, bagus enggak sih buat masa depan gue? Kalau mager terus gini, tugas gue bisa selesai enggak ya? Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti contoh di atas memungkinkan kita untuk berpikir dan berpikir akan memungkinkan kita untuk berubah. Makhluk yang diberikan akal untuk berpikir adalah salah satu alasan dibalik pentingnya kaum rebahan. Berubah menjadi kaum perubahan. Karena membiarkan pikiran cemerlang dalam tubuh yang malas adalah sebuah pengerdilan besar. Kita harus sadar, ada banyak ruang dalam pikiran kita yang harusnya digunakan untuk memikirkan masa depan dan masa depan orang-orang di sekitar kita. Masih banyak mereka yang hari ini belum bisa rebahan dengan tenang seperti kita, makan enak seperti kita, atau nyaman bersekolah dan berkuliah seperti kita. Tidakkah kita memikirkannya? Sebagai kalimat di awal, jadilah pemilik zaman dengan akal kita. Tidur-tiduran memang nyaman, malas-malasan memang nikmat, tapi semua ada porsinya. Karena hal yang berlebihan itu tidak pernah akan ada yang baik. Jadi, santuilah sesuai porsinya. Sebagai makhluk yang diberikan akal, kita juga harusnya dapat berpikir mana yang lebih baik menjadi kaum rebahan atau kaum perubahan. Mana yang lebih dekat dengan kebenaran, kaum rebahan atau menciptakan kebermanfaatan. Dalam hidup kita yang penuh dengan pilihan, setiap pilihan yang kita pilih akan memberikan konsekuensi tersendiri. Keberhasilan adalah kumpulan dari setiap pilihan tepat atas pilihan sederhana dalam hidup kita. Antara rebahan atau baca buku, nonton drama Korea, atau berlatih soal ujian, banyak mikirin mantan atau mikirin masa depan. Tentu dampaknya akan berbeda antara yang memilih rebahan dengan yang memilih baca buku, antara yang nonton drakor dengan yang lihat video belajar di YouTube atau ruang guru. Jadi gimana? Masih milih jadi kaum rebahan? Tidur-tiduran memang nyaman, malas-malasan memang nikmat, tapi semua ada porsinya. Karena hal yang berlebihan itu tidak pernah akan ada yang baik. Jadi, santulah sesuai porsinya. Manusia sama dengan perasa. Ada seorang anak asal Singapura yang menghabiskan masa kecilnya hanya dengan bermain game dan menonton TV. Di sekolah, prestasinya pun terbilang buruk. Hampir di setiap mata pelajaran dia mendapatkan nilai F. Hal itu membuatnya dicap oleh orang sekitarnya sebagai anak yang malas, bodoh, dan tidak punya harapan. Dia pun semakin malas untuk sekolah, benci sama gurunya, juga semakin benci untuk belajar. Dia menerima begitu saja berbagai pandangan negatif dari orang-orang kepadanya. Bahkan dia percaya bahwa memang dia adalah anak yang bodoh. Saat duduk di bangku kelas 3 SD, dia dikeluarkan dari sekolah lamanya dan pindah ke sekolah lain.
Begitu lulus SD, perjuangannya untuk melanjutkan ke tingkat SMP pun begitu sulit. Butuh ditolak sebanyak 6 kali terlebih dahulu sampai akhirnya dia diterima di salah satu SMP di kotanya. Itu pun SMP yang terburuk di kota tersebut. Bahkan di SMP tersebut pun anak ini menduduki peringkat 10 terbawah dari 160 murid seangkatannya. Pastinya orang tua sang anak tidak cuma diam saja, mereka memotivasi sang anak mengirimnya ke beberapa tempat les. Sayangnya, tidak banyak perubahan yang terjadi, rata-rata nilai anak ini tetap saja 40 dari 100. Barulah pada usia 13 tahun, sang anak menemukan titik baliknya saat dia sedang menikmati Super Teen program yang dimentori oleh Ernest Wong, pendiri Ernesco Center for Motivational Language Learning yang berbasis di Kuala Lumpur. Pada program ini, sang anak dipertemukan dengan teknologi Accelerated Learning, Neurolinguistic Programming atau NLP, dan Whole Brain Learning. Dia mengikuti program tersebut dengan seksama dan akhirnya bertemu dengan sebuah kalimat dari sang mentor yang mengubah hidupnya, yaitu satu-satunya hal yang bisa menghalangi kita adalah keyakinan yang salah serta sikap yang negatif. Mendengar kalimat ini, sang anak tersadar selama ini dia tak yakin dengan dirinya karena terlalu percaya dengan ucapan orang lain yang mengatakan bahwa dia adalah anak yang bodoh. Hanya butuh sebuah kalimat, seorang anak yang malas tadi itu yang tidak suka belajar, tidak punya tujuan, berubah menjadi anak yang punya semangat luar biasa, punya tujuan besar dan begitu yakin dengan dirinya. Dia pun mulai merangkai tujuan, perlahan tapi pasti. Dia berhasil menempatkan nilai A di sekolahnya pada beberapa pelajaran. Sang anak juga menetapkan tujuan jangka pendeknya, yaitu ingin masuk Victoria Junior College, salah satu SMA terbaik di Singapura. Lalu masuk National University of Singapore dan menjadi murid terbaik di sana. Ya, meski ketika dia menyampaikan hal ini kepada guru dan teman-temannya, dia justru ditertawakan. Tapi dia tidak menyerah begitu saja. Kali ini pandangan remeh kepadanya bukan lagi halangan untuk dia berubah. Hari demi hari dia lalui dengan semangat. Tujuannya jelas, dia harus jadi yang terbaik di sekolahnya saat ini dan lulus dengan nilai terbaik. Dan dalam waktu 3 bulan, prestasinya pun meningkat. Rata-rata nilainya naik menjadi 70. Sang anak terus berproses hingga akhirnya lulus dari SMP dengan nilai A untuk semua mata pelajaran yang diuji dan menyandang peringkat 1. Kisah selanjutnya adalah hasil dari kerja kerasnya. Dia diterima di Victoria Junior College dan diterima di National University of Singapore atau NUS. Bahkan di NUS, dia masuk dalam Talent Development Program, yakni program khusus untuk 10 mahasiswa terbaik yang dianggap jenius. Sudah bisa menebak siapa yang sedari tadi saya ceritakan ini? Ya, dia adalah Adam Ho. Saat usianya 26 tahun, Adam Ho merupakan miliarder termuda dan motivator sukses di Singapura. Di usia tersebut, dia telah memiliki 4 bisnis dengan nilai total omset 20 juta US dollar. Mengagumkan. Dari cerita di atas ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah perubahan butuh kemauan. Ya, melakukan perubahan harus didasari oleh rasa mau dari si orang yang ingin berubah. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh seorang budayawan dan sastrawan ternama dari Sumatera Utara, yaitu Sultan Takdir Alis Jahbana, bahwa pikiran memberi manusia pengetahuan yang dapat dipakainya sebagai pedoman dalam perbuatannya. Sedangkan kemauanlah yang menjadi pendorong perbuatan mereka. Sederhananya, berpikir merupakan fondasi sedangkan kemauan adalah pendorongnya. Dari sekian banyak cerita inspiratif, kita pasti bakal nemuin hadirnya kemauan dari sebuah titik balik yang berasal dari peristiwa atau pengalaman yang mereka alami. Ada yang bertaubat karena melihat ibunya yang menangis, ada yang berubah sejak ayahnya jatuh sakit, ada yang jauh lebih dermawan ketika mendengar kisah seorang pemulung, atau ada yang jauh lebih semangat ketika melihat anak seorang tukang beca dapat menjadi dokter. Sama halnya dengan cerita inspiratif dari Adam Ho di atas. Dia yang awalnya anak yang malas dan pesimis, begitu dapat kalimat motivasi dari sebuah program yang dia ikuti, Adam berubah menjadi seseorang yang pekerja keras dan optimis. Bisa dibilang pada program tersebutlah Adam menemukan titik baliknya. Ketika mendengar kalimat motivasi dari mentornya,
Hatinya bergetar, pemikirannya pesimisnya menguap, berganti dengan mindset yang begitu mengagumkan. Hingga akhirnya dia mengalami perubahan dalam hidupnya. From nothing to something. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah setiap yang melihat ibu yang menangis akan bertobat? Apakah setiap yang melihat seorang pemulung menjadi lebih dermawan? Apakah setiap kalimat motivasi dapat mengubah orang menjadi lebih semangat? Jawabannya tidak. Lantas, apa yang membuat mereka mendapatkan semangat untuk berubah ketika melihat lingkungan di sekitarnya? Jawaban pertanyaan ini bisa beragam, tapi izinkan saya menyederhanakan menjadi sebuah perkara, yakni kemampuan menggunakan hati. Ya, semangat untuk berubah itu bisa didapatkan dari bagaimana kemampuan seorang menggunakan hatinya untuk merasakan lingkungan di sekitarnya. Istilahnya sih peka. Sebab hati menjadi salah satu tempat yang dapat memproses apa yang kita lihat dan kita dengar menjadi sesuatu yang dapat dirasakan. Perasaan itulah yang memacu kemauan dan memberi alasan bagaimana seseorang bersikap. Hati yang dimaksud di sini itu apa sih? Pastinya bukan arogan yang ada di dalam tubuh manusia ya. Hati yang dimaksud di sini adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk bisa merasakan. Dalam bahasa Arab dikenal sebagai kolbu. Sebagaimana salah satu permaknaan kolbu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya di dalam jasad ada sebongkah daging. Jika ia baik, maka baiklah jasad seluruhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Bongkahan daging itu adalah kolbu. Kolbu yang dimaksud adalah hati nurani. Jika seseorang mampu mengikuti hati nuraninya yang baik, maka dia akan dapat menjalani hidupnya dengan baik. Syekh Abu Al-Hasan juga pernah memberi pengertian soal kolbu di dalam kitabnya At-Ta'rifat. Menurut beliau, kolbu adalah sifat lembutnya ketuhanan yang terdapat di dalam jiwa manusia. Kalimat yang singkat tapi bermakna begitu dalam. Coba kalian bayangkan, di tengah besarnya hawa nafsu kita, Tuhan memberikan sesuatu untuk mengimbanginya. Sesuatu yang dapat mengimbangi keserakahan kita dengan kedermawanan, keapatisan, dengan kepedulian, dan keegoisan kita dengan kebersamaan. Ya, hati nurani adalah sumber kebaikan dalam tubuh kita. Sebagaimana yang juga diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa hati adalah sebagian dari jenis malaikat. Dia tidak pernah dilihat oleh panca indera, bersifat abstrak, tapi dapat dirasakan. Mendengarkannya dan memahami keinginannya akan menuntun kita pada sifat-sifat ketuhanan. Jadi, bisa dibayangkan bukan seberapa berpengaruhnya kehadiran hati pada kehidupan kita. Di bab sebelumnya, kita sudah membicarakan akal sebagai anugerah agar manusia bisa berpikir. Nah, di bab ini, kita akan berbicara soal keberadaan hati yang membuat kita dapat merasakan. Berpikir erat kaitannya dengan logika, sedangkan cara kerja hati erat kaitannya dengan produksi emosi. Perasaan marah, kecewa, sedih, bahagia, bosan, dan lain-lain seringkali menjadi alasan seseorang untuk berubah. Lihat saja dari beberapa film yang pernah kita tonton. Ada yang bercerita mengenai seseorang yang pendiam berubah menjadi pembunuh kejam karena perasaan sedihnya. Ada juga dari penakut jadi pemberani karena perasaan dendamnya. Kita memiliki hati, kita merasakan, dan kita berubah bersamanya. Itulah mengapa penting banget buat kita untuk mendengarkan apa kata hati. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan perasaan yang dapat menjadikannya tenaga untuk berubah. Sebenarnya sih, perasaan di dalam diri kita itu otomatis selalu ada. Sebab tidak ada tuh tombol on atau off di dalam perasaan. Nah, tinggal gimana kita pribadi yang bisa mengontrol perasaan itu. Misalnya, kita lagi capek banget nih. Tiba-tiba ibu kita nyuruh kita beli gula di warung. Pasti ada rasa malas atau bete kan? Tuh, tapi kita bisa mengontrol perasaan kita untuk tak berlanjut. Kesal sama ibu kita sendiri dan menuruti permintaannya dengan lapang dada. Tapi teman-teman, mendengarkan kata hati bukanlah modal satu-satunya untuk membuat kita peka sama lingkungan sekitar. Hingga akhirnya bisa berubah. Masih ada modal lain yang menjadi pelengkapnya, yaitu merawat empati. Ini adalah kata kunci penting buat kita ketika kita berbicara tentang hati, perasaan, dan perubahan. Dengan merawat empati,
kita tak hanya bisa merasakannya, tapi juga memiliki keinginan untuk berbuat baik dan memberi bantuan atau upaya-upaya lain ke sekitar. Empati membuat kita tak hanya berhenti dalam fase "ya ampun, kasihan banget", tapi berlanjut pada "gimana ya caranya biar gue bisa bantu dia". Berbeda dengan pikiran yang erat kaitannya dengan memperhitungkan untung rugi bagi diri kita. Hati cenderung menuntun kita untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Hati menimbulkan emosi yang membuat kita merasakan apa yang orang lain rasakan, menimbulkan kepedulian dan rasa ingin mengasihi sesama. Simpelnya, pikiran memberikan manfaat ke dalam diri kita, sedangkan hati memberikan manfaat keluar. Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang mulai bertanya-tanya, terus hubungannya sama sobat rebahan apaan sih? Begini teman-teman, ketika kita terlalu asik sama kegiatan rebahan, kita bakal memiliki akal pikiran dengan bilang, ini rugi cuy buat masa depan lo. Nah, kalau hati, dia bakal bilang, ini ngerugiin keluarga lo, lingkungan lo, dan semua orang di sekitar lo. Lihat kan, ada perbedaan antara cara kerja pikiran dengan cara kerja hati yang tadi saya jelaskan. Jika masalah-masalah yang terjadi di sekitar belum mengetuk pikiranmu untuk menghadirkan kesadaran, coba gunakan hatimu untuk merasakan. Cobalah untuk lebih peka dan memaknai setiap kejadian di sekitar menggunakan hati yang kamu miliki. Bukankah kita seharusnya terenyuh mengetahui ada banyak orang yang belum bisa rebahan dengan nyaman seperti kita? Bukanlah seharusnya kita merasakan perasaan mereka yang mungkin masih berjuang mencari sesuap nasi? Pantaskah kita rebahan dengan nyaman selagi orang tua kita bekerja banting tulang membiayai sekolah kita? Makhluk yang diberikan hati untuk merasa adalah alasan kedua mengapa kita perlu berbuat lebih dari sekedar merebahkan diri. Gunakan hatimu. Dia adalah rahasia di balik semangat para pahlawan kita terdahulu. Dia begitu berpengaruh untuk bisa mengubah dirimu dan lingkunganmu di sekitarmu. Di sanalah tertanam sifat ketuhanan, kepedulian, ketulusan, cinta, dan kasih sayang. Jadi, jagalah kemurniannya dan galilah kekuatan darinya. Sekarang, bangkit dari tempat tidur, keluar kamar, dan perlihatkan diri kepada dunia. Jangan lupa gunakan hati untuk melihat dan mendengar. Berempatilah. Sungguh, perananmu saat ini sangatlah ditunggu. Setidaknya, jika belum bisa menghadirkan perubahan untuk lingkungan sekitar, mulailah perubahan itu dari diri sendiri. Sepasang mata adalah petunjuk, sepasang telinga adalah corong, lisan adalah juru bicara, kedua tangan adalah sayap, perut adalah kasih sayang, limpa adalah senyuman, paru-paru adalah jiwa, kedua pinggang adalah tipu daya, dan hati adalah raja. Ketika rajanya bagus, maka rakyatnya pun bagus. Dan jika rajanya rusak, maka rakyatnya pun rusak. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Abu Shaykh, dan Abu Nuaim. Lakin al-kasal da al-shab iza istaul alaih al-kasal fatahu al-fursha. Akan tetapi malas adalah penyakit. Seseorang yang terkalahkan oleh sifat malas, maka ia akan kehilangan momentum. Empati membuat kita tak hanya berhenti dalam fase "ya ampun, kasihan banget", tapi berlanjut pada "gimana ya caranya biar gue bisa bantu dia". Manusia sama dengan pondasi peradaban. Namanya Farhan. Dia bukan anak orang kaya, tapi cukup untuk bisa bawa mobil ke sekolah saat yang lain naik angkutan umum atau kendaraan roda 2. Walaupun bukan anak yang pintar di bidang akademik, Farhan sering membawa tim sekolahnya juara turnamen futsal hingga tingkat nasional. Sebagai anak satu-satunya, Farhan menjadi kebanggaan orang tuanya. Bisa dibilang, kehidupan Farhan cukup sempurna hingga akhirnya sebuah kejadian saat dia kelas 2 SMA mengubah segalanya. Malam itu, sehabis latihan futsal, Farhan diajak nongkrong bareng teman-temannya. Padahal dia capek banget, tapi karena ajakan teman, Farhan pun ikut. Sebenarnya, Farhan tuh terhitung jarang ikut nongkrong. Pulang telat karena latihan futsal saja, ibunya pasti sudah meneleponnya berkali-kali. Maklum, anak satu-satunya. Karena jarang ikut nongkrong, Farhan pun kali ini mengiyakan ajakan teman-temannya. Ya udahlah, sekali-kali ikutan, pikirnya. Dengan mobilnya, dia menuju ke tempat yang sudah dipesan oleh teman-temannya.
Awalnya mereka hanya mengobrol biasa, ngomongin soal sekolah, tim futsal, hingga otomotif. Maklum, sebagian dari mereka suka menghabiskan waktu dan membelanjakan uangnya untuk motif-motif mobil. Malam kian larut. Roni, salah satu teman Farhan, mengeluarkan barang berupa pil dari sakunya. Farhan kaget. Dengan polos, dia bertanya, "Apaan tuh, Bron?" "Ini buat anak gaul, Han. Lo kudu coba. Lagi stres kan lo? Kalah tanding sama anak SMA 11 kemarin. Nah, minum nih biar happy lagi." Mendengar jawaban Roni, Farhan langsung sadar. "Oh, narkoba nih," ucapnya dalam hati. Semua masalahnya yang akhir-akhir ini menumpuk pun kembali menghantuinya. Pacarnya marah-marah mulu, mobil abis ditabrak, futsal kalah. Pusing banget pokoknya. Sebuah keinginan pun timbul. Gue coba aja kali ya, pikirnya. Melihat Farhan yang masih sibuk berpikir, Roni dan 3 temannya yang lain pun terus mengajaknya. "Kelamaan mikir loh, Han, mau nggak nih?" Melihat Roni dan 3 temannya yang lain sudah menenggak pil itu begitu saja, Farhan pun memutuskan untuk ikut mencobanya. Jadilah malam itu sebagai malam yang mengubah kehidupan Farhan. Barang haram itu akhirnya mengalahkan Farhan, dan Farhan pun teler saat itu juga. Tak butuh waktu lama narkoba mengubah hidupnya. Farhan yang sudah ketagihan dan ketergantungan hampir tiap pekan menggunakannya. Sedikit saja dapat masalah. Tubuhnya sudah minta obat itu lagi. Pikiran yang sulit fokus karena obat haram itu membuat prestasi akademiknya turun. Staminanya tak lagi sama. Posisi kapten futsal pun berpindah. Bahkan Farhan sudah jarang dimainkan oleh pelatih futsal sekolahnya. Keadaan makin terpuruk, justru membuat Farhan semakin sering menggunakan obat haram itu. Dia pun selalu minta uang jajan tambahan kepada ibunya, membuatnya sang ibu curiga. Ibunya pun bertanya kepada Farhan, "Nak, kamu lagi ada masalah? Kok sekarang sudah jarang cerita sama ibu?" Kata Farhan, "Gak apa-apa kok bu, cuma tugas sekolah aja yang numpuk." Namun wajah Farhan yang akhir-akhir ini selalu lesu tidak membuat ibunya mudah percaya. Kata ibunya, "Tapi kamu kelihatan ada banyak masalah ya?" Langsung Farhan menyaut, "Duh, nggak usah banyak tanya deh. Bu, Farhan udah gede, udah bisa urus hidup Farhan sendiri." Untuk pertama kalinya Farhan membentak ibunya. "Jelas ada sesuatu yang terjadi pada anakku," pikir sang ibu. Malamnya sang ibu pun berdoa tengah sholat malamnya. "Ya Allah, jaga selalu anakku agar tetap pada jalan yang Engkau cintai. Jaga keluargaku dari api neraka. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk mendidik anakku. Berikan aku kesabaran dalam prosesnya. Allahumma arinal haqqo haqqo warjukna tibat'ah wa arinal batila batila warjukna tinabah." Setelahnya, perilaku Farhan justru semakin menjadi. Dia tak mau lagi mendengar nasihat ibunya. Dia juga jarang kelihatan di sekolah, entah kemana. Sampai pada suatu hari datang panggilan suara ke telepon sang ibu. Benar dengan suara dari telepon mengatakan, "Benar dengan orang tua dari Farhan?" "Ya maaf, ini dengan siapa ya?" Jantung sang ibu berdebar kencang. Perasaannya tak enak dalam hati sang ibu. Di dalam telepon mengatakan, "Begini, kami dari Rumah Sakit Gatot Subroto, Bu. Anak ibu saat ini ada di bagian UGD dikarenakan overdosis." Bak disambar petir, sang ibu kehilangan kata-kata. Dia tak pernah membayangkan sang anak satu-satunya berbuat demikian. Marah, kaget, sedih, semua berkecamuk menjadi satu. Sang ibu langsung menuju ke rumah sakit. Begitu melihat anaknya terbaring lemas dalam perawatan, dia hanya bisa berdoa agar diberi kesempatan untuk mendampingi anaknya untuk berubah. Esok pagi, Farhan baru siuman. Dia menemukan sang ibu sedang tertidur dengan posisi duduk di sampingnya. Dia pegang erat tangan ibunya hingga membuat sang ibu terbangun. Farhan tak kuat menahan tangisnya. "Bu, maafin Farhan ya. Maafin Farhan udah bikin ibu kecewa." Air mata Farhan menetes membasahi pipinya, jatuh hingga ke jilbab sang ibu.
Melihat itu, sang ibu buru-buru menyeka air mata Farhan. Sebenarnya, dia masih merasa terpukul dengan semua kejadian ini. Tapi dia berusaha kuat dan di depan anaknya, karena anaknya merupakan semata wayangnya itu. Ibunya berkata, "Farhan, ibu sudah maafin kamu sebelum kamu meminta maaf. Mulai sekarang, Farhan berubah ya. Farhan harus kuat. Insya Allah, ibu temani Farhan berubah. Kita minta dikuatkan sama Allah ya." Setelah itu, Farhan jatuh ke pelukan sang ibu. Pagi itu dua insan bersatu dalam tangis haru. Penyesalan tumpah dari jiwa sang anak, tapi semangat perubahan hadir sebagai sinar mentari baru. Cerita di atas seringkali kita dengar di sekitar kita. Cerita kenakalan remaja, kasusnya bisa berbeda-beda. Ada yang narkoba, ada yang seks bebas atau tawuran dan perkelahian. Gak usah ngurusin hidup gue deh. Gak usah ikut campur. Yang nanggung akibatnya kan juga gue. Emang kenapa kalau gue nakal? Yang rugi juga gue sendirian. Gak ngajak-ngajak lo pada. Teman-teman sering tidak mendengar pernyataan-pernyataan di atas semacam itu. Itu justru pernyataan yang berasal dari kita sendiri. Sering banget kita berpikir bahwa semua tindakan yang kita ambil ya hanya berpengaruh ke diri kita sendiri. Kita bandel, ya yang rugi kan cuman kita. Kita baik, ya yang happy juga cuman kita saja. Namun, benarkah demikian? Sadar atau tidak, sebagai makhluk sosial, konsekuensi sikap kita sebenarnya tak cuma pada diri kita sendiri. Benar, memang bahwa kitalah yang menanggung konsekuensinya pada setiap langkah kita. Benar juga bahwa kitalah menjalani hidup kita sendiri. Namun, sebuah kesalahpahaman kalau kita berpikir tingkah laku kita tidak memberikan dampak kepada orang lain. Seperti cerita yang tadi saya tuturkan di atas, bahwa kenakalan yang kita lakukan pasti berdampak ke orang di sekitar kita, baik itu keluarga, teman-teman, maupun lingkungan. Sadarilah, kita hidup dalam sebuah peradaban. Ibaratnya, peradaban yang kita pijaki ini adalah satu tubuh, maka kita manusia adalah sel-selnya. Manusia adalah unit terkecil dari sebuah tubuh peradaban. Jika selnya baik, maka baik pula tubuh itu. Sebaliknya, jika sel tersebut sakit, maka tubuh tersebut pun akan sakit. Perumpamaan lain, peradaban adalah sebuah bangunan. Manusia adalah bata yang menyusun dinding-dindingnya. Jika bata tersebut kuat, tersusun rapi, maka kuatlah bangunan tersebut. Di antara kalian mungkin ada yang bertanya, emang penting banget ya adanya batu bata? Atau emang banyak ngaruhnya ya keberadaan sel di tubuh? Teman-teman, kalau tidak ada batu bata, tidak akan jadi sebuah bangunan yang berdiri kokoh. Kalau tidak ada sel, sistem jaringan di tubuh kita pun pasti terganggu. Jadi, jawabannya adalah bukan sekecil apa diri kita di dalam sebuah peradaban, tapi seberapa berpengaruhnya kita di dalamnya. Sebagaimana disampaikan oleh Nanang Martono, seorang sosiolog, bahwa tahap perubahan sosial dimulai dari perubahan dalam personal, barulah di akhir adanya kemunculan struktur baru. Tak jauh berbeda dalam konsep ma'arotibal amal pun yang pertama kali dibentuk adalah reformasi diri, lalu membangun kebaikan di keluarga, bangsa, hingga peradaban. Jadi, ketika teman-teman berpikir bahwa nakalmu, malasmu hanya akan merugikan dirimu seorang, mungkin kalian harus melihat lagi bagaimana hal itu berpengaruh pada keluarga dan orang-orang di sekitar. Begitupun sebaliknya, jika kalian berbuat baik, tentu keluarga, teman, dan lingkungan pun akan merasa dampaknya. Terdapat 4 faktor yang menciptakan perubahan sosial. Apa saja? Disampaikan dalam buku Gelombang Ketiga Indonesia, 4 faktor yang menciptakan perubahan sosial adalah manusia, ide, ruang, dan waktu. Ibaratnya, manusia adalah aktor, sedangkan ruang dan waktu hanyalah panggung pertunjukan. Manusia yang berperan untuk menciptakan perubahan dengan ide sebagai penggeraknya. Peran manusia dalam perubahan sosial juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri." Menariknya, dalam ayat ini manusia yang disebutkan dalam konteks perubahan itu bukanlah manusia sebagai individu tunggal, melainkan manusia sebagai bagian dari masyarakat. Itulah mengapa digunakan kata kaum atau masyarakat.
sebagai pengganti kata anfusihim atau diri-diri mereka. Hal ini menegaskan posisi seorang individu sekali lagi tak dapat dipisahkan dari masyarakat. Begitu sentral posisi kita dalam terjadinya sebuah perubahan. Maka dari itu, makhluk yang menjadi pondasi peradaban adalah alasan lainnya mengapa kita tidak boleh sekedar bermalas-malasan. Kita perlu berubah, kita perlu berbenah, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita yang mencintai kita dan menaruh harapan besar pada diri kita. Kita tidak mau kan mengecewakan mereka. Jadi, mulailah memberikan versi terbaik dari dirimu. Individu-individu kuat sepatutnya bergabung mengangkat sebangsanya yang lemah, memberinya lampu pada yang kegelapan, dan memberikan mata pada yang buta. Pramudia Anantatur. Ibaratnya, manusia adalah aktor, sedangkan ruang dan waktu hanyalah panggung pertunjukan. Manusia yang berperan untuk menciptakan perubahan dengan ide sebagai penggeraknya. Manusia sama dengan tumpuan bangsa. Ketika suatu kaum bertanya, siapakah pemuda itu? Aku menduga akulah yang mereka maksud. Karena itu, aku tidak bermalas-malasan, tidak pula menjadi orang yang bodoh. Akulah seorang pemuda tegas yang kalian kenal. Seorang pemberani, ibarat ular yang siap menerkam siapa saja yang dihadapi. Tarofah bin Al-Abd. Syair di atas ditulis oleh penyair ternama dalam karyanya bertajuk Mu'allaqat. Syair tersebut adalah satu dari sekian banyak pesan kepada para pemuda. Pada bait-bait syair di atas, kita mendapatkan sebuah nasihat penting bahwa label atau identitas kita sebagai pemuda memiliki konsekuensi tersendiri, yaitu tumpuan harapan masyarakat. K.H.R. Zainuddin Fenanie pernah menulis arti pemuda dalam bukunya yang berjudul Pedoman Pendidikan Modern, yaitu anak yang telah berumur 14-25 tahun. Pengertian itu pun sesuai dengan definisi PBB, namun sedikit berbeda dengan pemerintah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tentang Kepemudaan, definisi pemuda adalah warga negara Indonesia yang baru memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun. Bagi saya sih, arti pemuda itu sederhana saja. Jika ditinjau berdasarkan usia, pemuda adalah mereka yang masih dapat melaksanakan aktivitas secara produktif. Namun, yang terpenting bukan soal usia, berapa atau seseorang bisa disebut pemuda, melainkan peranan dan karakteristiknya. Tenang saja, tulisan saya ini tidak akan saya habiskan untuk membahas perdebatan soal usia pemuda kok. Seperti yang sudah dibahas di bab sebelumnya, dalam buku Gelombang Ketiga Indonesia. 4 faktor perubahan sosial adalah manusia, ide, ruang, dan waktu. Manusia adalah aktor, sedangkan ruang dan waktu hanyalah panggung pertunjukan. Manusia yang berperan untuk menciptakan perubahan dengan ide sebagai penggeraknya. Tapi, manusia yang bisa bikin perubahan sosial itu bukan sembarang manusia. Manusia yang bisa membuat perubahan adalah manusia yang berani melawan arus, kritis terhadap sesuatu permasalahan, serta punya daya dobrak dalam ide dan gerakan. Nah, manusia ini dikenal dengan pemuda. Tidak percaya? Nih saya ajak membuka sekilas lembaran sejarah mengenai beberapa pemuda yang telah membuat gerakan luar biasa. Revolusi industri di Inggris ditegakkan oleh pemuda yang berpacu dalam teknologi seperti James Watt, Alexander Graham Bell, dan lain-lain. Di Jepang, kebangkitannya setelah luluh lantah dihantam bom atom tak lepas dari semangat yang dikobarkan oleh Kaisar Tenno Haika dengan dukungan para pemuda. Begitu juga dengan revolusi yang terjadi di Prancis. Para pemuda berjiwa nasionalis menggerakkan sebuah gerakan besar yang akhirnya mampu menggulingkan Raja Louis XVII. Begitupun dengan yang terjadi di tanah air kita. Revolusi kemerdekaan 1945 telah dirintis sejak lama oleh pemuda melalui berbagai platform organisasi. Kalau sejak waktu itu Angkatan Muda tidak mendorong Angkatan Tua untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia, mungkin saja 17 Agustus hanya sekedar salah satu tanggal di kalender tanpa peristiwa bersejarah. Tidak hanya itu, saat Indonesia mengalami krisis demokrasi,
pemuda kembali menjadi aktor yang memantik semangat perjuangan hingga melahirkan reformasi. Bahkan, peran pemuda saat masa di zaman Nabi pun tak bisa dianggap remeh. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melawan Raja Namrud dan menghancurkan berhala. Juga Nabi Daud alaihissalam ketika berperang melawan Jalut dan berhasil mengalahkannya. Atau Nabi Yusuf alaihissalam yang mampu melawan godaan perempuan cantik jelita. Ataupun pemuda Kahfi yang begitu kuat mempertahankan akidahnya meski akhirnya harus mengasingkan diri. Mereka semua mampu melakukan itu ketika menjadi pemuda. Sebegitu kuatnya peran pemuda hingga ungkapan para tokoh ternama kepada para pemuda begitu sangat menyentuh. Para ulama pernah mengatakan, Inna fi yadi syuban amrol ummah wa fi akdamihim hayataha. Bahwa di tangan pemudalah nasib suatu bangsa. Sungguh di tangan kamulah pemuda kepentingan umat, dan di dalam kemajuan yakni keberanian kamulah hidupnya, ungkap S.Y.M. Golayani. Dan Presiden pertama Indonesia Soekarno juga pernah menyampaikan sebuah kalimat mengenai pemuda. Berikan aku 1000 orang tua, akan aku cabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 orang pemuda, akan kuguncangkan dunia. Pada buku konsep pendidikan modern K.H.R. Zainuddin Fenanie juga pernah mengungkapkan, tenaga pemuda itu memang amat penting apabila digunakan dengan tepat sesuai tempatnya, sehingga seakan-akan menjadi perhiasan dunia. Rasanya, cukup wajar jika para tokoh di atas menyampaikan betapa pentingnya peranan pemuda bagi perubahan bangsa maupun negara, sebab para pemuda memang memiliki banyak komponen yang dibutuhkan untuk memberikan perubahan, fisik dan stamina sedangkan dalam kondisi terbaik. Badan masih tegap, kaki dan tangan masih kuat. Dari pemikirannya, inilah masa di mana kita para pemuda dapat memikirkan banyak hal, punya daya inovasi, kreasi dan imajinasi yang tinggi. Namun, berbagai kelebihan dan kekuatan pada diri seorang pemuda ini ibarat pisau bermata dua. Apabila digunakan untuk hal positif akan mendapatkan kebaikan, tapi potensi untuk menggunakan pada hal negatif pun cukup besar. Hingga K.H.R. Zainuddin Fenanie membuat ungkapannya mengenai hal ini pada bab yang berjudul Masa Kekhawatiran. Kenapa hal tersebut dimasukkan ke dalam bab berjudul Masa Kekhawatiran? Jawabannya masih berkaitan dengan ungkapan. Sesungguhnya keadaan muda, menganggur, dan kaya adalah tempat kerusakan manusia dari segala jurusan. Menjadi pemuda memang membanggakan, tapi Menjadi pemuda memang membanggakan, tapi kerap kali juga menjadi jebakan. Jebakan apabila kita bisa mengambil sisi positifnya dalam memaknai segala hal yang kita miliki saat muda. Ini adalah masa yang seharusnya mendapatkan perhatian serius. Sebab masa depan seseorang ditentukan pada apa yang dilakukan pada masa kini. Bisa dibilang masa muda merupakan masa dari segala masa hidup. Bayangkan saja, anak kecil seringkali berharap, kapan ya aku besar? Dan orang tua terus berkata, alangkah senangnya bila aku dapat kembali menjadi muda. Nah, kita para pemuda, sadarkah seberapa spesial masa yang kita sedang jalani saat ini? Jika ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah keadaan pemudanya hari ini. Begitulah yang pernah disampaikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Itu berarti jika kita ingin melihat Indonesia ke depan, coba kita lihat dari para pemuda yang kita miliki. Tentu banyak sekali pemuda Indonesia yang menorehkan prestasi, tapi fenomena pemuda sebagai pemakai narkoba, melakukan seks, hingga pertawuran juga masih menjadi berita sehari-hari. Hal ini tidak bisa kita anggap remeh, teman-teman, sebab orang bijak berkata syubanul yaum rijalul god, yang berarti pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Kasarnya, kalau masih muda saja saat kondisi tubuh masih dalam keadaan baik, justru berbuat yang negatif. Bagaimana di masa depan nanti? Padahal masa muda ini seharusnya dapat kita gunakan untuk meningkatkan kualitas pribadi kita diri sendiri. Pemuda disebut sebagai iron stock. Sebab pemuda adalah generasi yang akan menggantikan besi yang hari ini sudah berkarat dan akan rapuh, menggantikan para generasi tua di hari ini. Harapannya,
Besi-besi pengganti ini adalah besi yang kuat, besi yang kokoh sehingga mampu menjadi tumpuan besi atau menjadi tumpuan bangsa yang lebih baik. Kalau kita melihat dari bonus demografi dari Badan Pusat Statistik Indonesia yang mengatakan bahwa hingga tahun 2030 usia produktif anak bangsa akan lebih tinggi dari usia tidak produktif. Dan itu terbukti dengan hasil persentase rasio ketergantungan Indonesia di tahun 2010 yang mencapai angka 51,3%. Dan ketika tahun 2016 sudah turun menjadi hanya 48,8%. Kuncinya, pertumbuhan kuantitas pemuda juga harus diikuti dengan pertumbuhan kualitas. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa masa muda adalah masa di antara dua kelemahan. Masa muda juga gak akan bertahan selamanya dan masa ini kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Sebagaimana hadis berikut ini berkata, tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi robnya sehingga ditanya tentang 5 hal. Tentang umurnya dalam apa yang ia gunakan, tentang masa mudanya dalam apa ia habiskan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan dalam apa ia belanjakan, dan tentang apa yang ia amalkan dari yang dia ketahui atau ilmu. Hadis riwayat At-Tirmizi, lihat As-Sahibah nomor 946. Coba kita bayangkan ada di posisi itu, apa yang teman-teman rasakan? Jawaban apa yang hendak kita berikan? Ada banyak pilihan sih. Kita bisa menghabiskan masa muda dengan bermalas-malasan, berhura-hura, terlena dengan drama percintaan, atau menghabiskan waktu dengan membandingkan gaya dan pakaian sesama kawan. Atau kita akan menghabiskan dengan kegiatan yang bermanfaat seperti berorganisasi, berdiskusi, ikut dalam kegiatan, pengabdian masyarakat, mengajari anak-anak di TPA, atau melakukan penelitian. Nah, tinggal kita yang memilih pilihan mana yang mau kita ambil. Saya pernah mendengar sebuah analogi menarik tentang pemuda. Mau jadi gelembung atau gelombang? Kalau gelembung ringan, mudah terombang-ambing, mengikuti kemana angin membawanya. Bila diam pun, dia akan pecah dengan sendirinya. Sedangkan gelombang, dia dinamis, bergerak ke depan, melibas apapun yang menghalanginya. Di dalamnya tersimpan sebuah energi yang begitu besar. Jadi kalian pilih yang mana? Pemuda yang hanya mengikuti arus seperti gelembung atau pemuda kuat dan terus bergerak layaknya gelombang? Yang jelas, masa muda gak akan terulang. Jadi, pilihlah kegiatan yang takkan membuatmu menyesal di hari tua nanti. Pilihlah kegiatan yang dapat memberikanmu keselamatan. Ketika pertanyaan itu menghampirimu, buatlah jawaban itu mulai dari sekarang. Makhluk yang menjadi tumpuan bangsa dan makhluk yang diberikan nikmat usia muda adalah alasan bagi kita untuk gak lagi malas-malesan. Amatlah merugi jika masa muda kita hanya diisi dengan banyak rebahan. Sementara dengan potensi yang kita miliki, kita dapat melakukan banyak hal yang dapat memberikan manfaat. Ingat, Indonesia tidak dibangun oleh para pemuda yang malas. Kaum muda terdahulu telah berjuang merebut kemerdekaan dengan air mata dan darah. Kini tugas kita para pemuda untuk mengisi kemerdekaan itu. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, bukanlah pemuda seseorang yang membanggakan bapaknya, tetapi pemuda itu adalah mereka yang menunjukkan inilah aku. Kata inilah aku bukanlah sikap keangkuhan, melainkan bermakna komitmen yang kuat yang diiringi tindakan untuk berbuat sesuatu. Sebuah kesadaran bahwa perannya sebagai pemuda telah dinantikan oleh masyarakat yang membutuhkan sinar harapan. Kita para pemuda adalah peluang terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia untuk bangkit dan menjawab segenap tantangan yang ada di depan. Fisik yang masih bugar dan pikiran yang masih segar. Kita punya keahlian dalam kreativitas dan mimpi tanpa batas. Namun selayaknya peluang, hal ini perlu diubah menjadi suatu kekuatan. Dan kontribusilah yang menjadi jembatan antara peluang dan kekuatan itu. Jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan oleh hal-hal yang batil. Menjadi pemuda memang membanggakan, tapi kerap kali juga menjadi jebakan.
Manusia sama dengan tanggung jawab dunia akhirat. Dunia dibentuk ada awalnya, dan pasti juga ada akhirnya. Kita hanya manusia biasa, tidak tahu kapan sirnanya. Bila mentari telah terbit di ufuk barat, itulah yang disebut dari hari kiamat. Alam dunia telah tamat, berganti dengan alam akhirat. Wahai manusia, siapkan pundi-pundi bekalmu untuk masa yang pasti menantimu. Di sana kau akan menyesal, karena kau pergi tanpa bekal. Wahai manusia, siapkan bekalmu mulai sekarang, agar tidak menyesal di hari kemudian. Buya Hamka. Pernahkah kalian berpikir, apa ya tujuan gue ada di dunia ini? Untuk apa ya gue ada diciptakan? Dan apa ya tugas gue di dunia ini? Sebagai manusia memang penting bagi kita untuk dapat memahami. Sebenarnya, sebagai manusia, apa sih tugas dan tujuan hidup kita ini? Sadarlah, kita sejatinya adalah hamba yang diciptakan bukan tanpa alasan dan bukan tiada tujuan. Bukanlah Allah telah menyampaikan melalui firman-Nya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Bukankah melalui firman tersebut sudah jelas bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tanpa alasan dan bukan tanpa tujuan. Kita manusia diciptakan di dunia ini sebagai seorang khalifah, seorang yang dipercaya oleh Allah meski malaikat mempertanyakan dan meski iblis menentang, untuk dapat menjaga dan menghadirkan manfaat di atasnya. Jadi, tugas dan tujuan kita sebagai manusia adalah untuk menjadi makhluk yang dapat memakmurkan bumi ini. Maka, rebahan dan malas-malasan rasanya bukan cara yang tepat untuk menuntaskan peranan itu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pernah ada sebuah cerita dari salah satu pemimpin terbaik dalam sejarah peradaban Islam, yakni Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau menyadari peranannya, beliau begitu merasa sedih. Suatu hari aku masuk ke rumah, begitulah Fatimah istri Umar bin Abdul Aziz memulai kalimatnya. Aku melihat suamiku sedang duduk di tempat sholatnya, pipinya diletakkan di tangannya, air matanya menetes dan mengaliri tangannya. Aku berkata, ada apakah? Apa yang membuatmu menangis? Umar bin Abdul Aziz pun menjawab, Fatimah, baru saja aku diangkat sebagai pemimpin. Lalu aku berpikir orang fakir yang lapar, orang sakit yang tersia-sia, orang yang tak punya pakaian, anak yatim dan hatinya luka, janda yang kesendirian, orang yang teraniaya yang tercampakkan, pengalana, tawanan, orang jompo, orang dengan banyak anak, orang miskin, dan semacam itu yang ada di seluruh daerah ini. Sang khalifah itu pun melanjutkan, aku sadar bahwa Allah akan meminta pertanggungjawabanku pada hari kiamat kelak. Aku khawatir, aku tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Aku bersedih hati dan menangis. Begitulah semangat pertanggungjawaban yang ada pada diri Umar bin Abdul Aziz. Visi kepemimpinannya melampaui batas dunia. Sebuah kesadaran akan pertanggungjawaban di akhirat. Harilah yang membuatnya tak menyia-nyiakan amanah kepemimpinannya. Keberhasilannya membangun wilayahnya menjadi wilayah yang makmur pun membuatnya diberi julukan Khalifah kelima yang mendapat bimbingan Allah. Dunia yang kita tempati ini diibaratkan sebagai ruang ujian yang begitu besar. Ya, kita sedang diuji. Coba kita lihat surat Al-Mulk ayat 1-2. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menjadi kamu, supaya siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Berbeda dengan ujian yang kita alami di ruang kelas, yang biasanya kita diberitahu kapan waktu ujiannya selesai, kapan lembaran jawaban diambil, dan mata pelajaran apa yang akan diuji berikutnya. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini tak tahu kapan akan berakhir. Bisa jadi saat kita duduk, saat kita sholat, atau nauzubillah saat kita sedang bermaksiat dan melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat. Jika hari ini kita masih berpikir bahwa apa yang ada di dunia akan berakhir di dunia, coba kita simak kembali surat Al-Mu'minun pada ayat 15. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, maka apakah kamu mengira
bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Oleh karena itu, kita perlu sadar bahwa kita punya tugas berat di akhir hari nanti untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia ini dengan anugerah yang Tuhan berikan, dengan umur kita, dengan harta kita, dengan ilmu kita. Apakah sudah kita gunakan dengan baik atau kita sia-siakan dalam ketidakbermanfaatan? Pada masa itu, kita tak lagi dapat menyesal. Tidak ada satupun yang dapat kita salahkan selain diri kita sendiri. Kiranya, kita perlu mendengarkan sebuah pidato yang disampaikan oleh iblis di hadapan penghuni neraka setelah kita dihisab di hari akhir nanti. Kalimat iblis ini dituliskan dalam Al-Quran di surat Ibrahim ayat 22. Dan berkatalah Syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapatkan siksaan yang pedih. Bukanlah juga iblis yang mempertanggungjawabkan atas kegagalan pertanggungjawaban kita, tapi diri kita sendiri. Kita yang menentukan bekal apa yang hendak kita bawa nanti untuk menghadapnya. Oleh karena itu, hendaklah kita menyiapkan bekal terbaik dengan amalan kebaikan kita. Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 102, umur atau waktu kematian seseorang adalah sudah pasti, tapi kapan datangnya kematian itu adalah rahasia Allah. Bagi seseorang muslim, sebenarnya tidak begitu penting kapan dia akan mati, tapi yang terpenting adalah dalam keadaan bagaimana dia akan mati. Apakah dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala atau malah dalam keadaan yang sebaliknya? Yang Allah kehendaki adalah jangan sampai seseorang mati kecuali dalam keadaan muslim. Tugas kita bukan hanya menjadi manusia baik, tapi menjadi sebaik-baiknya manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas, atau yang berarti sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti ayat surat Ali Imran di atas, kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan habis, kapan ujian di dunia ini akan berakhir. Orang bijak pernah berkata, jika engkau telah berniat berbuat baik, segerakanlah. Mengapa? Selain bisa saja kita tergoda kembali oleh bisikan setan, kita juga tak pernah tahu apakah kita masih diberikan kesempatan untuk mengerjakan kebaikan itu atau tidak. Maka dari itu, jika saat ini niatan berubah untuk menjadi lebih baik itu telah tumbuh di hati, kesadaran untuk memberi perubahan itu telah hadir dalam pikiran, maka segerakanlah. Tak usah menunda, menunggu hari baru, bulan baru, atau tahun baru. Lakukan adalah sebuah motivasi agar kita benar-benar bertekad mengubah kebiasaan rebahan kita menjadi kebiasaan yang lebih bermanfaat. Kebiasaan yang dapat mengantarkan perubahan bagi diri kita dan lingkungan di sekitar kita. Tatkala mayat masuk ke kubur, seorang lelaki duduk teratur. Baunya sangat busuk mendangur. Mayat itu pun segera menegur. Katanya, engkau ini siapa? Kulihat di dunia tiada biasa. Yang lebih jahat begitu rupa. Jawabnya, akulah amal berdosa. Inilah amalmu yang jahat. Engkau dibalas Tuhan yang ahad karena lalai berbuat taat. Segera kepada berbuat maksiat. Syair Fatwa Kiamat, naskah Islam klasik di Barito, Kalimantan Tengah. Pada masa itu, kita tak lagi dapat menyesal. Tidak ada satupun atau tidak ada siapapun yang dapat kita salahkan selain diri kita sendiri.